mengenali ciri-ciri fabel dan jenis-jenis fabel. Pembelajaran kita ini ada di halaman 193 sampai 201. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu mengenali ciri-ciri fabel dan jenis-jenis fabel yang dibaca dan didengar. Sebelum kita masuk ke materi, anak-anak Bapak persilakan untuk membaca teks fabel halaman 193. Definisi teks fabel. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral, karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Teks fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan hewan, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Nah, artinya teks fabel ini berisikan tentang kehidupan hewan yang mempunyai nilai-nilai moral, nilai etika, ciri-ciri fabel. A. Mengambil tokoh hewan. B. Watak atau sifat tokoh para hewan digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk ataupun jahat. C. Tokoh para binatang atau hewan bisa berbicara seperti manusia. D. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. E. Fabel menggunakan latar alam, hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. F. Ciri bahasa yang digunakan. Pertama, kalimat naratif atau peristiwa. Nah, artinya di dalam sebuah teks fabel ini menggunakan kalimat-kalimat yang berupa peristiwa atau suatu kejadian. Contoh, kata mendatangi ikan yang sedang kehujanan, semut menyimpan makanan di lubang. 2. Kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. 3. Menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Artinya, pada teks fabel ini menggunakan bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh orang lain, yaitu menggunakan bahasa sehari-hari. Jenis-jenis fabel. Ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, dibedakan fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami menggunakan watak atau sifat tokoh hewan seperti kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lambat, singa watak buas dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar, hutan, sungai, kolam, pegunungan, laut, dan lain-lain. Fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Di rumah, di jalan raya. Contoh, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Sebelum kita melakukan kegiatan tugas, simak dan perhatikan video Fit and Fresh yang Bapak berikan. Monyet dan buaya. Pada suatu hari,
hiduplah sepasang suami istri. Namun mereka bukanlah manusia, melainkan sepasang buaya. Lihatlah mereka. Suami buaya biasa pergi setiap hari ke tepian sungai untuk beristirahat sambil berjemur di bawah matahari. Di tepian sungai ada banyak pohon mangga. Dan pada musim mangga, pohon mangga itu penuh dengan mangga yang matang dan besar. Monyet yang tinggal di pohon sering datang setiap hari untuk memakan mangga matang yang lezat. Monyet dan buaya sering bertemu setiap hari. Dan seiring hari demi hari, mereka pun berteman. Monyet sering memetik mangga manis dari pohon dan menawarkannya kepada buaya. Buaya pun akhirnya bisa menikmati mangga yang lezat. Suatu hari monyet memberi buaya lebih banyak mangga dan dia berkata, "Bawa ini pada istrimu, aku yakin dia akan menyukainya." Buaya pun membawa pulang mangga untuk istrinya. Istri buaya sangat senang melihat suaminya membawakan mangga. Dia merasakan bahwa mangga itu sangat nikmat. Tapi si istri buaya memiliki pikiran yang jahat. Dia berpikir bahwa bila monyet memakan mangga yang lezat setiap hari, tentu saja jantungnya pun juga akan terasa lezat bila dimakan. Dia kemudian mengatakan yang dia pikirkan kepada suaminya dan suaminya pun sangat marah. Kau payah, monyet adalah kawan baikku. Jangan berani-beraninya kau punya pemikiran jahat itu dalam kepalamu. Tapi istri buaya amat keras kepala. Dia lalu berhenti makan dan tidak mau menyentuh satu makanan pun ke dalam mulutnya. Dia tidak ingin berkompromi. Yang kuinginkan hanyalah jantung monyet dan aku ingin kau membawakannya padaku. Akhirnya suaminya mengalah dan memutuskan melakukan keinginan istrinya. Dengan sedih dia berjalan ke tepi sungai. Kini dia harus terpaksa berbohong kepada monyet. Karena dia tahu monyet tidak akan datang bila dia mengatakan yang sejujurnya. Suami buaya bilang, Istriku sangat menyukai mangga lezat yang kau berikan padanya. Jadi kini dia ingin mengundangmu ke rumah kami untuk makan siang. monyet tidak tahu mengenai rencana jahat ini dan dia menerima undangannya. Monyet melompat ke punggung buaya dan mereka pun segera berangkat. Di tengah perjalanan, buaya tidak kuasa untuk tidak memberitahukan yang sejujurnya. Dia pun bilang, Maafkan aku monyet temanku, istriku yang telah memaksaku untuk mengajakmu ke rumah kami. Aku telah menipumu. Rencana jahatnya adalah untuk mengajakmu makan siang di rumah kami. Tapi sejujurnya, dia ingin menyantap jantungmu untuk makan siang. Apa yang harus kulakukan? Ya Tuhan, monyet pun mulai bergidik mendengarnya. Tapi dia sangat cerdik dan langsung memikirkan sebuah rencana. Dia berkata, Benarkah? Kenapa kau tidak mengatakan hal ini dari tadi? Buaya pun kebingungan. Kenapa? Apa yang terjadi? Kami para monyet tidak membawa jantung kami. Kami selalu menggantungnya di rumah untuk keamanan. Ayo, antar aku ke pohonku dan mengambil jantungku. Lalu kita akan pergi ke istrimu. Buaya yang bodoh tidak menyadari rencana monyet. Dia membawanya kembali ke pohonnya. Begitu mereka sampai ke tepi sungai, monyet langsung melompat ke tanah dan memanjat pohon. Begitu dia yakin aman, dia menertawakan buaya dan berkata, Dasar buaya bodoh. Apa mungkin ada yang bisa meninggalkan jantungnya? Kau menipuku, tapi aku mempermainkanmu. Inikah caramu membalas persahabatan kita? Kini kembalilah pada istrimu yang jahat dan jangan pernah kembali.